Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lona Monica Zalianti dengan NIM 22033110091. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang bahaya mikroplastik, masalah dan solusinya untuk pertanian. Tolong simak baik-baik ya. Apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah limbah dari produk berbahan dasar plastik yang tidak terurai secara alami. Contohnya seperti botol minum, kantong plastik, maupun sedotan. Sumber sampah plastik sendiri yang paling banyak ada dari dua. Yang pertama adalah produk sekali pakai seperti botol minum, terus itu kantong plastik yang kita pakai di minimarket, terus kemasan makanan, jajan-jajanan pinggir jalan begitu. Lalu yang kedua adalah aktivitas industri dan rumah tangga. Nah, limbah-limbah plastik ini dari dua sumber ini kebanyakan berakhir di lingkungan karena pengelolaannya yang buruk. Seperti yang kita lihat sendiri di kehidupan sehari-hari, banyak sampah-sampah plastik yang berserakan di pinggir jalan. Nah, kebanyakan itu karena kebiasaan masyarakat yang kurang aware terhadap kondisi lingkungan, bahkan untuk sekedar membuang sampah pada tempatnya. Nah, jenis-jenis mikroplastik sendiri ada 6. Yang pertama ada fiber, fragment, sheet, film, granul, dan pellet. Keenam jenis-jenis mikroplastik ini ditemukan pada perairan di lautan. Mikroplastik tersebut akan benar-benar menyebar ke dalam air maupun tanah, kemudian mengikuti siklus yang ada dan tidak akan hilang hingga belum benar-benar terurai. Nah, pengelolaan yang buruk karena kurangnya fasilitas daur ulang dan pengelolaan sampah yang buruk memperburuk krisis plastik. Makanya banyak ditemukan sampah-sampah plastik di laut, di pinggir jalan, dan yang lain-lain karena sampah plastik sendiri itu kurang dikelola dengan baik. Seharusnya sampah plastik itu masih bisa kita daur ulang untuk menjadi benda-benda yang lain daripada kita bakar atau kita buang seenaknya saja gitu. Nah, di sampah plastik sendiri itu punya zat yang namanya mikroplastik. Nah, mikroplastik sendiri ini adalah zat-zat plastik yang tidak bisa terurai, tapi hanya terpecah menjadi kecil-kecil. Nah, zat mikroplastik sendiri ini bisa mencemari tanah, sungai, dan laut atau bahkan merusak ekosistem. Namun salah satu dampaknya sendiri ke pertanian, contohnya seperti gangguan terhadap aktivitas mikroba tanah yang menyebabkan menurunnya kesuburan tanah serta menghambat pertumbuhan akar tanaman dan mempengaruhi produktivitas pertanian. Nah, dampak ini itu muncul ketika mikroplastik sudah menyebar melalui siklus air atau siklus tanah, sehingga misalkan kita jabarkannya, tanaman itu perlu air dan unsur hara. Nah, mereka itu menyerap dari dalam tanah. Nah, tetapi di dalam tanahnya sendiri sudah tercemar oleh mikroplastik. Nah, mikroplastik ini itu bukan zat yang dibutuhkan oleh tanaman, tentunya itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman sendiri karena mikroplastik bersifat toksik. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi dampak dan ancaman dari mikroplastik sendiri? Tentunya kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, entah itu botol minum atau untuk jajan-jajan di luar. Kemudian itu kita mulai memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Sekarang banyak produk yang gencar membuat kemasan dengan embel-embel biodegradable, atau mungkin ada inovasi produk yang baru, contohnya seperti produk Telobag yang merupakan kantong plastik berbahan dasar dari pati singkong atau pati umbi-umbian. Tentunya itu lebih biodegradable daripada kantong plastik yang kita pakai sekarang. Nah, terus selanjutnya adalah gunakan barang yang dapat dipakai ulang atau reusable. Ini lebih bagus karena selain kita mengurangi, kita juga mencegah untuk pemakaian barang-barang yang sekali pakai gitu. Contohnya kayak kita itu daripada kita jajan di luar terus penjualnya
kasih kita bungkus pakai plastik-plastik yang tipis-tipis gitu, mending kita bawa sendiri tempat bekal atau tempat makanan dari rumah. Selain juga lebih hemat, itu lebih mudah dibawa, itu juga lebih sehat lagi. Terus yang terakhir tentunya kita dukung program daur ulang. Nah, bagaimana caranya kita dukung program daur ulang ini? Dari hal-hal kecil seperti kita di rumah, kita itu pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Kita sudah tahu kan kalau sampah organik itu sampah-sampah kayak dari makanan atau yang dapat terurai secara alami gitu. Nah, kalau sampah anorganik sendiri kayak botol-botol, pecahan kaca, atau mungkin kayak plastik-plastik makanan, nah kita pisahkan, terus yang masih bagus-bagus kita kirim ke tempat daur ulang begitu. Selanjutnya, inovasi alternatif plastik. Nah, sekarang itu ada bioplastik dan bahan alternatif ramah lingkungan yang dapat menggantikan plastik konvensional. Produk ini terbuat dari bahan organik yang dapat terurai lebih cepat. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, Telo Bag itu adalah kantong plastik yang berbahan dasar dari panti singkong. Nah, panti singkong sendiri kan adalah bahan organik, tentunya itu mudah terurai di dalam tanah oleh mikroorganisme di sana. Nah, sayangnya untuk di bidang pertanian sendiri saat ini untuk penggantian plastik itu masih belum ada ya. Saya masih belum menemukan seperti misalnya inovasi mulsa itu kebanyakan masih berbahan dasar dari plastik konvensional. Mungkin untuk kedepannya ada inovasi-inovasi baru, bioplastik bisa digunakan untuk mulsa atau untuk hal-hal yang lain. Nah, kesimpulannya, untuk mengatasi dan mencegah dampak dari mikroplastik ini menyebar ke kehidupan ataupun ke bidang pertanian, tentunya kita perlu aksi nyata, bukan hanya sekedar mencegah saja. Dari yang tadi kita sebutkan pengurangan, pendukungan daur ulang, dan pendukungan inovasi. Nah, semua itu nggak bisa tercapai kalau kita belum mengedukasi orang-orang lain juga. Tentunya lebih baik kita mengajak orang-orang lain untuk melakukan aksi yang sama, karena setiap tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah paham. Terima kasih.